Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Kakak berharap kita semua dalam keadaan sehat. Pada pagi hari ini kita masih beribadah dari rumah karena mengikuti protokol kesehatan. Kita belum bisa beribadah di luar karena kita masih harus mengikuti protokol kesehatan. Tetap jaga kebersihan, rajin cuci tangan, jaga jarak, kalau keluar rumah pakai masker agar kita tetap sehat, agar kita dijauhkan dari segala virus. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sebelum kita mulai ibadah kita, kakak juga di sini mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat kita semua, buat adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Di sini kakak juga mohon maaf jika di tahun 2020 kakak ada salah. Semoga adik-adik sekolah minggu semua bisa memaafkannya, baik di dalam kata-kata kakak ataupun di dalam perbuatan kakak. Semoga di tahun 2021 kita menjadi lebih baik dan kita tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kita masih sehat di tahun 2021 ini. Semoga di tahun 2021 kita memiliki hati yang baru, memiliki jiwa-jiwa yang baru untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik adik-adik sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita memulai ibadah kita. Sekarang sebelum kita memulainya, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Senin sampai Minggu Tuhan segalanya. Kita nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Baik, kita akan memulai ibadah kita dengan firman Tuhan. Baik adik semua yang ada Alkitabnya disiapkan ya, biar kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biar kita sama-sama buka Alkitab kita. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena pada saat ini Bapa, Engkau masih memberikan kehidupan. Engkau masih menjauhkan kami dari segala virus yang ada pada saat ini Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, jika Engkau hadir di dalam diri kami akan menjauh dari segala mara bahaya. Kiranya Tuhan Yesus, di dalam ibadah kami ini sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Jadikanlah firman-Mu sebagai andalan dalam kehidupan kami, agar kami bisa melaksanakan firman-Mu bukan hanya sebagai pendengar Bapa, tapi kami juga bisa sebagai pelaku di dalam firman-Mu. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita bersama-sama buka Alkitab kita. Nats kita pada pagi hari ini itu dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Sekali lagi kakak ucapkan, nats kita Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28. Baik, adik-adik sekolah minggu yang sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Adik-adik, tema kita saat ini riang bermain bersama teman. Karakter yang bijaksana. Baik, adik-adik sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang tua pernah mengatakan kepada kakak bahwa belajar itu adalah suatu proses yang harus kita jalani seumur hidup. Belajar adalah proses yang dijalani seumur hidup. Mengapa? Karena kita manusia maha tidak tahu. Sehingga ketika kita ingin tahu apa proses yang harus kita lalui, yaitu proses belajar. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam kisah para rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, kita menemukan seorang Yahudi yang bernama Apolos. Apa yang menarik dari diri Apolos di dalam teks ini? Yang menarik di dalam diri Apolos, yang pertama, ia seorang yang fasih berbicara.
Yang kedua, ia mahir dalam soal-soal kitab suci. Dan yang ketiga, ia seorang pengajar dari golongan Yahudi. Artinya, Apolos bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang pengajar di Yahudi. Artinya, ia telah menyelesaikan pendidikan formal di Yahudi, sehingga ia bisa disebut seorang pengajar. Di Yahudi, di masyarakat Yahudi itu ada 4 pengajaran yang harus dilalui, pendidikan formal yang harus dilalui di Yahudi. Yang pertama itu Mikra, yang kedua Misnah, yang ketiga Talmud, dan yang keempat itu Mitras. Jadi Apolos telah selesai melakukan pendidikan formal tersebut, sehingga ia bisa menjadi seorang pengajar di Yahudi. Karena ketika belum dapat menyelesaikan pendidikan formal yang keempat ini di Yahudi, ia belum bisa disebut sebagai pengajar. Dan yang menariknya di dalam teks ini, di dalam cerita ini, Apolos seorang pengajar belajar kembali di bawah bimbingan Priskila dan Aquila. Kenapa Apolos belajar kembali? Padahal dia sudah selesai pendidikan formal, tapi masih pendidikan non formal masih berlanjut. Mengapa? Jawabnya, karena kasihnya kepada Yesus Kristus dan keinginannya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga meskipun dia telah selesai dalam pendidikan formalnya, dia masih mau belajar dan diajar. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekarang ini banyak orang pintar yang kita temui, tapi banyak kepintaran digunakan bukan untuk kebaikan, bukan untuk kehendak Tuhan, tapi malah sebaliknya. Banyak yang menggunakan kepintaran itu mengelabui, membodohi, dan menipu orang lain. Bahkan banyak yang melakukan tindak kejahatan melalui kepintaran yang ia miliki. Tapi adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada cerita Apolos pada saat ini, kita mendapat teladan. Ada keteladanan yang kita dapat. Seperti tema kita pada pagi hari ini, riang bermain bersama teman. Artinya, orang pintar bisa juga menggunakan kepintarannya pada saat ini melalui gadget, melalui permainan-permainan online. Tapi adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, di sini kita dituntut supaya kita bisa bermain dengan baik. Jangan permainan sekarang ini banyak yang mengundang permusuhan. Jangan sampai terjadi. Jadi artinya orang pintar dalam teks ini adalah orang yang bisa memposisikan kepintarannya. Kiranya kita bisa seperti Apolos. Kepintaran dan kecerdasan kita gunakan untuk keberanian memberitakan firman Tuhan, untuk melayani Tuhan, sehingga nama Tuhan tetap terpuji melalui permainan, melalui kepintaran kita. Baik adik-adik sekolah minggu yang terkasih di dalam nama Tuhan, semoga dari khotbah kita pada pagi hari ini kita menjadi anak-anak yang pintar, kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang takut akan Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap menjadi
memberita firman Tuhan. Baik adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada pagi hari ini Bapa, kami telah selesaikan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya kami bisa menjadi orang-orang yang pintar, orang-orang yang takut akan Engkau Bapa, orang-orang yang memiliki kerendahan hati seperti Apolos, yang mau memberitakan firman-Mu, sehingga Engkau tetap terpuji Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, terima kasih dalam nama Tuhan. Sekarang kita mengumpulkan persembahan. Persembahannya nanti bisa diberikan kepada orang tua ketika orang tua kita beribadah. Baik, mari kita bernyanyi Paulus dan Silas. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini itu dari Efesus 4 ayat 2. Ayat hafalan kita Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Sekali lagi kakak bacakan ayat hafalan kita, Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Baik adik-adik, ayat hafalannya bisa dikirim ke grup GKPS Dumai. Selamat hari Minggu, sampai bertemu lagi di lain waktu. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.